Bab 2596 Beri aku alasan. Di bawah tekanan luar biasa dari pedang panjang ini, para pengawal keluarga Lu tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pedang itu langsung terbang ke area pengujian. Lalu ada kilatan cahaya lain, dan 4 karakter besar terbang ke udara, senjata spiritual tingkat atas. Ya Tuhan, dia benar-benar memurnikan senjata spiritual tingkat atas. Sungguh menakjubkan, dia berhasil memurnikan senjata spiritual tingkat atas dalam waktu yang singkat. Ini adalah senjata spiritual tingkat atas, hanya pemurni tingkat 9 yang dapat memurnikannya. Dia baru berusia 20-an, dan masa depannya tidak terbatas. Orang-orang melihat 4 kata besar di udara dan terus berseru dengan takjub. Lu Deren sedikit mengernyit. Jelas di luar dugaannya bahwa senjata spiritual kelas atas dapat disempurnakan dengan kecepatan secepat itu. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak bisa ditahan, jika tidak dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Lu di masa depan. Dia melambaikan tangan kepada para penjaga lagi. Cepat tangkap dia. Kalau dia melawan, bunuh dia tanpa ampun. Tunggu sebentar. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan para pengawal yang hendak menyerbu ke depan. Tetua Agung, bisakah kau menjawab beberapa pertanyaan untukku sebelum itu? Tentu saja, meskipun keluarga Lu berkuasa, mereka akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Pada saat ini Wending berdiri, Tetua Lu, bahkan jika kau ingin menghukumnya, kau harus membiarkannya berbicara, kan? Ekspresi wajah Lu Deren berubah dan dia mendengus dingin. Katakan saja padaku, faktanya ada di sini. Aku tidak percaya kau masih bisa membuat alasan. Ye Bufan tersenyum dan bertanya, Tetua Agung, pedangku adalah senjata spiritual kelas atas, kan? Ya, Lu Deren mengangguk. Fakta-faktanya ada di sana. Area pengujian memberikan hasilnya. Tidak ada gunanya baginya untuk mempertanyakannya. Kalau begitu, apakah aku juara pertama di babak kompetisi ini? Kurasa begitu. Lu Deren mengangguk lagi. Tidak ada masalah dengan senjata spiritual tingkat atas yang disempurnakannya, dan dia adalah orang pertama yang menyelesaikannya. Jadi, dia adalah juara pertama, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk murid-murid keluarga Lu yang tergeletak di tanah. Karena kamu adalah nomor 1 yang tak terbantahkan, maka tolong beri aku alasan, Tetua Agung, mengapa aku harus meracuni sampah yang tidak berguna itu? Lu Deren tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Bufan meracuni murid-murid lain agar mendapat nilai bagus. Tapi sekarang dia sudah dengan mudah memenangkan tempat pertama, jadi alasan ini sama sekali tidak valid. Yang membuatnya makin kesal adalah ketika para pengikut keluarga Lu dituding dan disebut sampah, mereka tidak punya cara untuk membantahnya. Ya, benar. Dia memiliki api yang aneh dan pencapaian yang mendalam dalam peralatan pemurnian. Bukankah gila jika meracuninya? Benar, kekuatannya ada di sana. Sebagai perbandingan, orang-orang di keluarga Lu itu adalah sampah. Siapa yang akan meracuni sampah? Bukankah itu akan mengundang masalah? Benar, saya pikir seseorang iri dengan prestasinya dan ingin menjebaknya. Orang-orang di sekitarnya berdiri di sisi Ye Bufan secara sepihak. Hanya ada satu alasan, kekuatannya ada di sana, dan tidak perlu meracuninya. Wending berkata, menurutku juga begitu. Masalah ini terlalu aneh. Kurasa seseorang ingin menjebak saudara Ye. Mari kita selidiki dengan saksama untuk melihat dari mana racun itu berasal. Ini, wajah Lu Deren sangat jelek. Awalnya dia adalah pencuri yang berteriak, hentikan pencuri. Racun itu diberikan oleh keluarga Lu sendiri. Begitu petunjuk ditemukan, keluarga Lu akan benar-benar didiskreditkan. Pada saat ini, terdengar suara lain, masalah ini hanya kesalahpahaman. Orang-orang itu sama sekali tidak diracuni. Mereka hanya kekurangan energi dan kekuatan. Bawa saja mereka pergi. Prioritas yang paling mendesak adalah kompetisi. Jangan biarkan hal itu memengaruhi kemajuan kompetisi. Mari kita lanjutkan. Petik 2. Yang berbicara adalah Lu Chaoyang, kepala keluarga Lu. Pada saat ini, dia sudah tenang. Masalah ini tidak boleh diselidiki, jika tidak,
tidak akan ada manfaatnya bagi keluarga Lu. Ya, kepala keluarga benar, sekarang yang terpenting adalah persaingan. Petik 2. Lu Deren buru-buru mundur. Awalnya dia mengira pemuda di depannya berasal dari Tianlozhu dan merupakan karakter yang mudah dikendalikan, tetapi dia tidak menyangka akan sesulit itu. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua pengawal keluarga Lu mundur, dan semuanya kembali normal. Makai berdiri di belakang dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Baru saja dia berharap orang-orang dari keluarga Lu akan bergegas dan langsung memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian, tetapi sekarang tampaknya dia ditakdirkan untuk kecewa. Namun, dia tidak menyerah sepenuhnya. Dia menghitung bahwa ayahnya seharusnya sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Melihat situasi saat ini, keluarga Lu pasti tidak akan berdiri untuk membantu Ye Bufan, dan saat itulah saatnya dia membalas dendam. Setelah itu, permainan berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, 2 jam akan segera tiba. Pada saat ini, Lu Chaoyang telah menyelesaikan pemurniannya sendiri, dan pedangnya memasuki area pengujian, dan hasil yang diperoleh juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Selain dia, Lu Dei dan Lu Yujian sama-sama memurnikan alat spiritual kelas atas. Ada lebih dari selusin anggota keluarga Lu yang lulus ujian, tetapi level mereka lebih rendah, mulai dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Kontestan lain terpilih, tetapi hanya 2 atau 3, dan level mereka sangat rendah. Pada akhir kompetisi, hanya 22 orang yang lolos dalam daftar pendek, 3 di antaranya berasal dari benua lain, dan 18 sisanya adalah murid keluarga Lu. Kompetisi memasuki jeda singkat, Ye Bufan kembali ke posisinya, dan Lu Chaozong dan 17 anggota keluarga Lu berkumpul di sebuah ruangan. Pada saat ini, ekspresinya sangat suram. Dia telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya dan menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk mengadakan kompetisi pemurnian senjata, tetapi pada akhirnya, dia tidak mencapai tujuan apapun. Lu Chaozong bahkan tidak melihat bayangannya di sana, dan di sini dia melihat bahwa gelar Dewa Senjata Kunlun berada di bawah ancaman besar. Dengarkan baik-baik, ini adalah pertempuran terakhir, dan keluarga Lu kita tidak boleh kalah apapun yang terjadi, kalau tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Petik 2. Menurut peraturan kompetisi yang diumumkan sebelumnya, babak terakhir setelah 3 level pertama adalah untuk berkompetisi dalam senjata spiritual yang disempurnakan. Siapapun yang memiliki yang lebih kuat akan menjadi pemenang terakhir. Lu Chaoyang menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada aturan dalam kompetisi energi spiritual nanti, kalian semua ingat ini. Jangan khawatir tentang hal lain, bidik saja pedang Ye Bufan dan seranglah. Kau harus menghancurkannya sepenuhnya, apapun yang terjadi. Kau mendengarku. Petik 2. Ya, Guru. Petik 2. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi itu semuanya adalah keturunan langsung Lu Chaoyang, dan tentu saja mereka akan menuruti kata-katanya. Hanya saja lebih dari selusin dari mereka telah diracuni sebelumnya, jika tidak, kekuatan mereka akan semakin kuat. Lu Dei berkata, Tuan, jangan khawatir, kami bertiga memiliki 3 senjata spiritual tingkat atas, ditambah 4 senjata spiritual tingkat tinggi, 6 senjata spiritual tingkat menengah, dan 8 senjata spiritual tingkat rendah. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat yang saling menyerang, bahkan jika pedang spiritual yang disempurnakan oleh anak bernama Ye itu sangat kuat, pedang itu tidak akan mampu menahannya. Kita pasti akan memenangkan kompetisi ini. Petik 2. Lu Yujian melanjutkan dan berkata, benar sekali, sekuat apapun pedangnya, dia hanya punya 1, jadi dia pasti bukan tandingan kita. Lu Chaoyang mengangguk, benar sekali. Aku pasti akan memberimu hadiah besar setelah kau menang kali ini. Petik 2. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan semua orang meninggalkan ruangan bersama-sama, siap untuk berpartisipasi dalam kompetisi keempat. Bab 2597 Semi-Artefak. Saat ini di stadion, orang-orang yang datang untuk menonton pertandingan semua bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, dan mereka semua menunggu pertandingan terakhir. 3 ronde pertama adalah tentang penyempurnaan peralatan, yang terlihat relatif monoton, sedangkan ronde terakhir adalah pertarungan pedang, yang jauh lebih seru daripada ronde sebelumnya.
Di bawah pengawasan penonton, babak keempat kompetisi akhirnya dimulai, dan seluruh 22 finalis memasuki menara pemurnian peralatan. Setelah mencapai puncak menara, Ye Bufan tidak ragu untuk melangkah langsung ke lantai 5 menara pemurnian senjata, menatap orang-orang di bawahnya. Nak, turunlah ke sini. Itu bukan tempat yang tepat untukmu berdiri. Lu Chaoyang tampak muram dan ingin membunuh. Hanya pemenangnya yang bisa naik ke lantai 5, tetapi sekarang lawannya berdiri di sana secara langsung, yang jelas merupakan penghinaan baginya dan keluarga Lu. Ye Bufan menatap pedang yang baru saja disempurnakannya di tangannya. Aku menamai pedang ini Zuxi, dan aku akan menggunakannya untuk membunuh iblis dan monster nanti. Kamu sangat sombong, kamu menantang semua orang dengan melakukan ini. Lu Deren, yang menjadi tuan rumah kompetisi, mengatakan sesuatu yang tampaknya mengutuk Ye Bufan, tetapi sebenarnya dia mencari kedok untuk pengepungan yang akan segera terjadi. Baiklah, kompetisi dimulai sekarang. Anak muda yang sombong, biarkan aku melihat seberapa kuat pedang spiritual yang kau sempurnakan. Orang pertama yang berdiri adalah Lu Yujian. Sebagai inti dari generasi ketiga keluarga Lu, ia memiliki harga dirinya sendiri. Ia tidak berniat untuk bergabung dengan yang lain tetapi malah menghunus pedangnya terlebih dahulu. Dengan teriakannya yang keras, belati hitam membelah langit dan menebas langsung ke arah Ye Bufan. Menurutnya, senjata yang disempurnakan pihak lain adalah senjata spiritual kelas atas, dan pedangnya juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan jauh lebih lemah dari pihak lain. Sampah, kau jauh dari itu. Sedikit rasa jijik melintas di mata Ye Bufan. Dia menjentikkan jarinya dan pedang di tangannya terbang keluar. Isi ronde ini adalah pertarungan pedang, yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan keterampilan pedang pemegang pedang. Kedua pedang berterbangan ke udara, seperti dua aliran cahaya yang menyatu. Persaingan antar pedang roh itu sederhana dan brutal, dan ini merupakan persaingan siapa yang lebih tangguh, siapa yang lebih tajam, dan siapa yang lebih kuat. Di bawah tatapan tegang orang banyak, kedua pedang itu segera bertabrakan satu sama lain. Namun peristiwa mengguncang bumi yang saya bayangkan itu tidak terjadi, dan segalanya tampak begitu membosankan. Dengan sekali klik, pedang Zuxian terbang melewati dan kembali ke tangan Ye Bufan dalam sekejap. Sambil menatap pedang hitam itu lagi, pedang itu mula-mula berhenti di udara, lalu patah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka pikir mereka semua adalah senjata spiritual kelas atas dan seharusnya seimbang. Mereka tidak menyangka selisihnya begitu besar. Orang yang paling terkejut adalah Lu Yujian. Dia selalu menganggap dirinya hebat dan percaya bahwa dia adalah pemurni senjata terbaik di keluarga Lu. Kalau saja dia tidak berasal dari generasi yang terlalu rendah dan berstatus rendah, kali ini dia bahkan ingin merebut gelar Dewa Senjata Kunlun. Kupikir pedang yang kutempa setidaknya tidak akan lebih buruk dari milik pihak lain, tetapi aku tidak menyangka pedang itu akan berubah menjadi besi tua hanya setelah satu kali pertemuan. Kesenjangannya benar-benar mengejutkan. Lu Chaoyang mengerutkan kening, jelas tidak menyangka hasil ini. Mari kita serang bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa menghadapi begitu banyak dari kita hanya dengan satu pedang. Setelah mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang mengorbankan pedang panjang di tangannya. Pedang itu panjangnya 4 kaki dan setipis sayap jangkrik. Energi pedang itu dahsyat dan cahaya spiritualnya meluap. Itu juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Di sampingnya, Lu Dei juga mengeluarkan pedang yang baru saja disempurnakannya. Pedang itu adalah pedang lebar raksasa, panjangnya 8 kaki dan lebarnya 1 kaki. Pedang itu tampak seperti setengah panel pintu dan ukurannya sangat besar. Pada saat yang sama, sekitar selusin murid keluarga Lu yang tersisa juga mengeluarkan pedang mereka. Untuk sesaat, seluruh menara pemurnian dipenuhi dengan energi pedang, yang menebas ke arah Ye Bufan seperti kekuatan yang luar biasa. Ini, ekspresi wajah Wen Ding berubah drastis. Meskipun dia tahu bahwa Lu Chaoyang ingin berurusan dengan Ye Bufan, dia masih harus menyelamatkan mukanya. Namun, kebenarannya berada di luar kesadarannya. Orang-orang dari keluarga Lu ini benar-benar tidak tahu malu.
Mereka semua bekerja sama untuk menghadapi seorang pemuda berusia 20-an. Hal yang sama juga berlaku bagi penonton lainnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa apa yang awalnya merupakan kompetisi untuk memilih yang terkuat akan berubah menjadi pengepungan terhadap satu orang sejak awal. Pada saat ini, semua orang khawatir tentang pemuda di depan mereka. Bagaimanapun, dia menghadapi lebih dari selusin pria kuat, dan mereka menyerangnya sekaligus. Pada saat ini, terdengar suara berdenting di udara, dan pedang Zuxi terangkat ke udara dan melayang di udara. Pada saat ini, pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi pedangnya dahsyat, memancarkan tekanan tanpa akhir. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Pedang terbang yang dilepaskan oleh Lu Chaoyang dan yang lainnya benar-benar berhenti pada saat ini, dan terus bergetar, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Ini bukan senjata spiritual terbang, tapi senjata setengah dewa. Melihat pedang pembunuh dewa di udara, Wen Ding tak kuasa menahan diri untuk berseru, lalu wajahnya penuh kegembiraan. Lu Deren juga menemukan perbedaan pada pedang pemusnahan dan terus menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Ucapnya 3 kali dalam satu tarikan napas, bukan tanpa alasan, tetapi karena memang terlalu tidak masuk akal. Dalam kompetisi penyulingan senjata tahun itu, Lu Chaozong memurnikan senjata ajaib, namun itu dalam keadaan tertentu. Karena saya bebas melakukan apa yang saya inginkan saat itu, dan saya menyediakan sendiri semua bahan untuk menyempurnakan peralatan tersebut. Pada saat itu, dia kebetulan telah mengumpulkan semua harta karun alam yang dibutuhkan untuk memurnikan senjata dewa, dan dengan pencapaiannya yang unik dalam memurnikan senjata, dia mampu secara pribadi menciptakan senjata dewa, pedang pembunuh naga. Namun sekarang berbeda. Sekarang kami menggunakan proyek-proyek tertentu, dan bahan-bahan untuk pemurnian semuanya disiapkan oleh keluarga Lu. Semua orang sama persis, dan yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah memurnikan senjata-senjata spiritual kelas atas. Seperti kata pepatah, seorang juru masak yang baik tidak akan bisa memasak tanpa nasi. Untuk memurnikan senjata ajaib, di satu sisi, seseorang harus memiliki pencapaian yang cukup dalam memurnikan artefak, dan di sisi lain, seseorang harus memiliki bahan yang sesuai. Dan pemuda ini benar-benar menggunakan bahan-bahan biasa untuk membuat semi-artefak, yang menunjukkan pencapaiannya yang mendalam dalam memurnikan artefak. Tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika Lu Chaozong, mantan dewa senjata Kunlun, ada di sini, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Karena alasan inilah batas atas area pengujian sebelumnya ditetapkan pada senjata spiritual terbaik, sehingga tidak terdeteksi bahwa ini adalah semi-artefak. Bukan hanya dia yang terkejut, tetapi semua anggota keluarga Lu yang hadir juga benar-benar ketakutan. Meskipun senjata lawan hanyalah senjata setengah dewa, senjata itu masih memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan senjata spiritual kelas atas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di hadapan pedang Zuxi, pedang spiritual yang mereka sempurnakan tidak jauh berbeda dengan sampah dan tidak memiliki daya tahan sama sekali. Zeng, suara pedang lain terdengar, dan pedang Zuxi bergerak lagi, berubah menjadi langit yang penuh dengan sinar pedang dan menebas ke arah selusin pedang spiritual di depannya. Krak, krak, krak. Suara pedang spiritual yang terpotong terdengar satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, semua pedang spiritual yang disempurnakan oleh Lu Chaoyang dan yang lainnya dipotong menjadi besi tua, berdenting dan jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa semua orang di keluarga Lu adalah sampah. Dibandingkan dengan pedang spiritual yang disempurnakan orang lain, pedang-pedang ini di tangan mereka hanyalah potongan-potongan tembaga dan besi, hanya sampah. Hidup saudara Ye, Chen Yuyu, Jiang Fangzu dan yang lainnya bersorak dan bertepuk tangan atas penampilan Ye Bufan. Ada yang senang, ada yang sedih. Saat ini, semua orang di keluarga Lu pucat pasi dan tertutup debu, dan telah jatuh ke dalam keputusasaan total. Awalnya mereka terkenal di benua Kunlun karena memurnikan senjata, tetapi kini gelar dewa senjata Kunlun direnggut oleh seseorang,
sungguh sebuah malapetaka bagi mereka. Wending tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan gembira, pertandingan keempat babak telah berakhir. Bukankah Tetua Agung seharusnya mengumumkan hasilnya? Bab 2598 Tak Tahu Malu. Wajah Luderen memerah karena marah. Hasil saat ini benar-benar bertentangan dengan niat awal keluarga Lu. Meskipun dia adalah Tetua Agung, dia tidak berani menyatakan orang lain sebagai pemenang saat ini. Tetapi jika tidak diumumkan, hasilnya sudah ada di sini dan tidak dapat diubah di depan umum. Tepat ketika dia berada dalam dilema, cahaya dingin melesat di udara, dan sebilah pedang bersinar muncul di hadapan semua orang. Dibandingkan dengan pedang spiritual sebelumnya, pedang ini dipenuhi aura pembunuh dan energi pedang seperti pelangi, memancarkan tekanan tak berujung, bahkan melampaui pedang pembunuh kejahatan. Ekspresi Wending berubah drastis, menatap pedang di udara, ini adalah senjata suci pedang pembunuh naga. Ketika mereka mendengar kata-kata pedang pembunuh naga, semua orang yang hadir menjadi gempar. Seperti semua orang tahu, pertempuran terakhir yang membuat Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong terkenal adalah penyempurnaan senjata Dewa Pedang Pembunuh Naga. Namun sejak saat itu pedang itu telah dikumpulkan oleh keluarga Lu dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Aku tidak menyangka pedang itu akan diambil hari ini. Pedang ini benar-benar senjata dewa. Setelah dihunus, pedang itu langsung menindas pedang Zuxi. Meskipun itu adalah senjata setengah dewa, pedang itu juga memiliki kata dewa di dalamnya, tetapi sama sekali berbeda dari senjata dewa yang sebenarnya. Namun setelah keterkejutan itu, semua orang mulai ragu. Bukankah kompetisi itu tentang pedang spiritual yang telah mereka sempurnakan? Kenapa dia malah mengeluarkan pedang pembunuh naga? Apa yang akan dia lakukan? Ye Bufan melambaikan tangannya untuk mengambil kembali pedang Zuxi, dan menatap Lu Chaoyang di depannya dengan mata menyala-nyala. Apa maksudmu? Senyum licik muncul di wajah Lu Chaoyang, tidak apa-apa, tentu saja kita harus bertarung dengan pedang. Harus dikatakan bahwa dia memang sudah sepenuhnya siap untuk kompetisi ini. Pedang pembunuh naga ini sudah dipersiapkan sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakannya sekarang. Wending bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Lu, kompetisi pemurnian senjata ini adalah untuk pedang roh yang telah Anda sempurnakan sendiri. Tidak pantas bagi Anda untuk mengeluarkan pedang pembunuh naga, kan? Lu Chaoyang tertawa, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa pedang pembunuh naga ini juga telah disempurnakan oleh saya sebelumnya. Apa yang salah dengan itu? Selain itu, aturan kompetisi hanya mengatakan bahwa Anda harus menggunakan pedang roh Anda sendiri, dan tidak ada batasan kapan Anda dapat menyempurnakannya. Anda sangat tidak tahu malu. Wending biasanya tidak ingin memiliki konflik langsung dengan keluarga Lu, tetapi pada saat ini dia benar-benar marah dengan ketidaktahuan pihak lain dan tidak dapat menahan amarah di hatinya sama sekali. Jika kompetisi memperbolehkan penggunaan pedang sihir yang telah disempurnakan sebelumnya, maka tidak perlu menyempurnakannya di tempat. Keluarkan saja senjata sihir kuat yang sebelumnya telah Anda gunakan untuk berkompetisi. Yang lebih penting, pedang ini sepenuhnya dibuat oleh Lu Chaozong dan tidak ada hubungannya dengan Lu Chaoyang. Yang lain juga terkejut dengan sikap tidak tahu malu keluarga Lu, dan terjadi keributan di tempat kejadian. Apa yang terjadi? Aturan yang disepakati adalah untuk memperbaiki senjata di tempat. Bagaimana mungkin artefak sebelumnya diambil? Ya, kuncinya adalah sulit untuk mengatakan siapa yang memperbaiki pedang ini. Jika demikian, bukankah siapapun yang memiliki senjata ajaib akan memenangkan kejuaraan kompetisi perbaikan senjata? Tidak adil, ini tidak adil, Saudara Ye telah menang, Saudara Ye adalah Dewa Senjata Kunlun. Diam, ekspresi Lu Chaoyang tenggelam, menghadap orang-orang di bawah panggung. Aturan dibuat oleh keluarga Luku, apakah kalian ingin menjadi musuh dengan keluarga Lu? Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terdiam. Untuk satu hal, keluarga Lu begitu kuat sehingga mereka bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh para kultivator biasa. Kedua, banyak pembudidaya harus bergantung pada keluarga Lu untuk membuat senjata bagi mereka di masa depan, jadi mereka tidak berani mendapat masalah saat ini. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dalam dengan pemuda di depan mereka,
dan hanya mengandalkan rasa keadilan saja tidak cukup bagi mereka untuk berdiri dan menantang keluarga Lu. Wending sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak. Lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tatapan Ye Bufan. Dia menatap Lu Chaoyang dengan tajam, maksudmu, aturan kompetisi tidak membatasi waktu untuk memurnikan senjata ajaib. Senjata yang telah dimurnikan sebelumnya juga dapat digunakan. Menurutku kompetisi pemurnian senjata menguji kekuatan terkuat seorang pemurni senjata, bukan sekadar penampilan di tempat. Lu Chaoyang berkata dengan percaya diri, keluarga Luku selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Selama kamu memiliki senjata ajaib, kamu pasti dapat menggunakannya untuk bertarung. Orang ini mengatakannya dengan percaya diri. Meskipun pemuda di depannya menyegarkan kognisinya satu demi satu, dia tidak berpikir bahwa pihak lain dapat memiliki senjata ajaib. Memurnikan senjata suci membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi dari pemurni senjata, dan yang terpenting, harta alam yang sesuai. Hal-hal ini benar-benar sulit didapat, dan tidak sembarang orang dapat memurnikannya. Karena itu, menurutnya, ia telah mengalahkan lawannya sepenuhnya. Meskipun tampaknya kemenangan keluarga Lu tidak terlalu gemilang, itu masih lebih baik daripada kekalahan. Namun kenyataan membuktikan bahwa ia ditakdirkan untuk kecewa. Ye Bufan tersenyum dingin, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Saat ia berbicara, ia mengangkat tangannya, dan manik-manik bercahaya naik ke udara. Untuk sesaat, seluruh stadion dipenuhi dengan kilat dan guntur, dan tekanan senjata ilahi yang tak berujung menyelimuti seluruh stadion. Ini, manik ini ternyata juga merupakan senjata dewa. Ya Tuhan, ini sebenarnya merupakan senjata dewa dari jenis guntur, betapa luar biasa ini. Senjata dewa, ini benar-benar senjata dewa, pemuda ini sebenarnya juga memiliki senjata dewa. Ketika manik guntur langit muncul, semua orang yang hadir terkejut sejenak. Wending membuka mulutnya karena terkejut. Tidak heran Ye Bufan tidak membiarkannya berbicara sekarang. Ternyata dia juga memiliki senjata ajaib, dan itu adalah senjata yang sangat kuat. Orang pertama yang menanggung beban adalah Lu Chaoyang, dan senyum puas di wajahnya langsung membeku. Awalnya dia mengira bahwa dia akan menjadi tak terkalahkan selama dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang lain juga memiliki senjata ajaib. Terlebih lagi, mutiara petir langit tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada pedang pembunuh naga. Senjata sihir petir sangat langka, dan juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang tidak dapat dilawan oleh senjata sihir biasa. Jika pedang pembunuh naga berhadapan dengan mutiara guntur surgawi, dia tahu apa hasilnya. Tunggu sebentar, serunya tergesa-gesa, tidak, senjata ajaibmu ini tidak akan berfungsi. Ye Bufan menatapnya dengan sinis, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Selama kamu memiliki senjata ajaib, kamu dapat mengeluarkannya. Mengapa sekarang tidak berfungsi? Lu Chaoyang berkata dengan wajah kaku, aku berbicara tentang senjata spiritual. Senjatamu jelas merupakan senjata ajaib, bukan pedang. Itu tidak termasuk dalam lingkup senjata spiritual, jadi itu tidak memenuhi aturan kompetisi ini. Dia juga tahu bahwa alasannya hampir tidak tahu malu, tetapi tidak mungkin. Dia tidak bisa kalah dalam kompetisi pemurnian senjata ini. Kerumunan penonton kembali gempar, dan mereka semua mengecam sikap Lu Chaoyang yang tidak tahu malu. Ye Bufan tidak tergerak sama sekali dan mencibir lagi. Maksudmu aku tidak hanya harus mengeluarkan senjata ajaib, tetapi juga harus pedang. Lu Chaoyang mengabaikan ejekan, makian, dan tuduhan dari penonton, dan berkata tanpa malu, tentu saja, hanya dengan begitu kau akan memenuhi syarat untuk bertanding denganku. Dia merasa bahwa bahkan jika pihak lain kebetulan memiliki senjata ajaib, mustahil baginya untuk memiliki yang kedua, apalagi senjata ajaib seperti pedang. Ye Bufan tersenyum mengejek padanya, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali mutiara guntur langit, lalu cahaya keemasan melesat keluar dari telapak tangannya dan melayang di udara. Dilihat dari tingkat artefaknya, Dragon Fang berada pada tingkat teratas, jauh lebih tinggi dari Sky Thunder Pearl. Begitu muncul, cahaya keemasan bercampur dengan tekanan tak berujung langsung menyelimuti seluruh arena. Pedang pembunuh naga,
yang baru saja melayang di udara, bergetar, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi krek. Bab 2599 Artefak kedua. Lu Chaoyang benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar dapat mengeluarkan dua senjata ajaib, dan itu adalah pedang ajaib. Yang paling penting adalah level pedang ini terlalu tinggi, dan pedang pembunuh naga hanya bisa gemetar di depannya. Faktanya, memang demikianlah kenyataannya. Pedang pembunuh naga hanyalah artefak tingkat rendah, dan terdapat celah yang sangat besar dibandingkan dengan taring naga. Jika bukan karena guru itu sendiri yang membuatnya, Ye Bufan mungkin sudah menaklukkan atau menghancurkannya. Para penonton juga tercengang. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat artefak ajaib sepanjang hidup mereka, tetapi hari ini 3 dari mereka muncul sekaligus, yang benar-benar membuka mata mereka dan memanjakan mata mereka. Ada juga banyak biksu yang menyaksikan kesenangan itu, menatap taring naga di tangan Ye Bufan, mata mereka penuh dengan keserakahan. Kalau saja tidak di tempat umum, pasti sudah ada yang merampasnya. Ye Bufan melirik Lu Chaoyang, apalagi yang ingin kau katakan kali ini? Lu Chaoyang terdiam saat ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena dia merasa malu, tetapi karena dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Menghadapi pemuda di depannya, dia merasa seolah-olah sedang menatap gunung, yang benar-benar mencekiknya dan tidak memberinya harapan untuk menang. Wending tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke arah Lu Deren, Penatua Agung, apakah sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya? Pada titik ini, meskipun Lu Deren sangat tidak senang, dia harus menghadapinya. Saya nyatakan bahwa pemenang kompetisi pemurnian senjata ini adalah Ye Bufan. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai menggelegar terdengar di tempat kejadian, dan semua orang bersorak untuk pemuda ini. Karena dia sudah mengakui kemenangan orang lain, Lu Deren tidak punya pilihan lain selain menerima hadiahnya seperti yang telah disepakati sebelumnya. Dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa batu hitam 5 warna, dan pada saat yang sama membawa Liu Yuanyang ke lantai 5 menara pemurnian senjata. Ye Bufan juga tidak sopan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil batu misterius 5 warna itu. Setelah memastikan kebenarannya, dia menyimpannya. Kini setelah mengumpulkan 3 buah batu hitam berwarna-warni, saya selangkah lebih dekat untuk pulang. Pada saat yang sama, dia memperhatikan Liu Yuanyang dengan saksama. Dia memang wanita tercantik di negara Zenlai. Dia cantik alami, seperti bunga. Namun kini raut wajahnya dingin, tanpa kehangatan sedikit pun, matanya penuh kebencian dan keputusasaan. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan langsung melepaskan titik akupuntur yang terikat di tubuhnya. Keluarga Lu tidak pernah menyangka bahwa Liu Yuanyang akan jatuh ke tangan orang luar, dan tidak ada alasan untuk menghentikannya saat ini. Bagaimanapun, dia sudah menjadi milik orang lain sebagai hadiah. Setelah mendapatkan kembali kemampuan bicaranya, Liu Yuanyang segera berkata, selama kamu membantuku menghancurkan keluarga Lu, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Nona Liu, tidak perlu. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini. Ye Bufan masih sangat menghormati Liu Yuanyang. Bagaimanapun, dia adalah tunangan gurunya. Jika mereka benar-benar menikah, dia akan menjadi istri gurunya. Liu Yuanyang tertegun sejenak. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda di depannya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya atau apa yang akan dilakukannya. Namun kini ia tak mampu membalas dendam dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada orang lain. Dewa Senjata Kunlun. Dewa Senjata Kunlun. Dewa Senjata Kunlun. Pada saat ini, sorak-sorai terdengar, dan semua orang yang hadir bersemangat untuk menyaksikan kelahiran Dewa Senjata Kunlun dengan mata kepala mereka sendiri. Diamlah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian semua. Suara Ye Bufan tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang, dan semua orang yang hadir segera terdiam. Pada saat ini, semua mata tertuju padanya, ingin melihat kata-kata berani apa yang akan diucapkan Dewa Senjata Kunlun yang baru. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada semua orang. Aku sama sekali bukan Dewa Senjata Kunlun. Hanya ada satu Dewa Senjata Kunlun yang sejati, dan dia tidak akan pernah berubah. Dia adalah guruku Lu Chaosong.
Setelah Ye Bufan selesai berbicara, itu seperti petir yang jatuh ke danau yang tenang, menyebabkan semua orang yang hadir langsung meledak. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini akan menolak identitas Dewa Artefak Kunlun, dan tidak seorang pun menyangka bahwa dia sebenarnya adalah murid Lu Chaosong. Yang paling terkejut adalah keluarga Lu. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang muncul entah dari mana ini adalah murid Lu Chaosong. Mata Lu Chaoyang dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya dia kecewa karena Lu Chaosong tidak muncul, tetapi sekarang dia tidak menyangka bahwa muridnya ada di sini. Ini akan memberikan alasan yang sangat bagus untuk membunuh lawan dan mendapatkan kembali hadiah yang hilang. Ada juga 2 artefak tambahan dan api aneh, yang membuatnya sangat bersemangat. Wah, jadi kamu murid dari orang yang tidak tahu malu itu. Tidak heran kamu datang ke kompetisi untuk membuat masalah. Lu Chaoyang segera melambaikan tangannya dan berkata, di mana pengawal keluarga Lu? Tangkap dia untukku. Begitu kata-kata itu terucap, para pengawal keluarga Lu yang telah mengincarnya dengan penuh nafsu bergegas maju, dan puluhan dari mereka menerkam Ye Bufan. Semua orang yang hadir kebingungan. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah terus-menerus dan menjadi seperti sekarang. Ye Bufan menjadi murid Lu Chaosong, dan pertikaian saat ini menjadi urusan internal keluarga Lu, jadi tidak mudah bagi orang lain untuk terlalu terlibat untuk sementara waktu. Wen Ding menghela napas. Dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan akan menjadi murid Lu Chaosong, dan dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya di depan umum. Awalnya dia ingin mengulurkan tangan membantu, tetapi ketika dia memikirkan persekutuan pemurni peralatan di belakangnya, dia akhirnya menahan diri. Tepat ketika semua orang merasa iba atas kematian penyuling senjata muda yang luar biasa ini, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan meledak. Longya sekali lagi menunjukkan kepada orang-orang betapa hebatnya artefak itu. Ye Bufan menebas dengan pedangnya, dan cahaya bilah tajam itu langsung menenggelamkan semua pengawal keluarga Lu di depannya. Cahaya pedang memudar, dan puluhan orang ganas itu lenyap sepenuhnya, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan langsung Lu Chaoyang, dan juga kaki tangan dalam menjebak Lu Chaosong. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan bersikap sopan saat dia mengambil tindakan. Hal ini mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya pandai memurnikan senjata, tetapi kultivasinya juga sangat mengerikan. Kalian harus tahu bahwa mereka semua adalah pengawal elit keluarga Lu, dan masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi di atas tahap pemurnian Void. Tanpa diduga, mereka terbunuh sepenuhnya hanya dengan satu pedang. Ada banyak orang yang ingin merebut harta karun Ye Bufan sebelumnya, tetapi mereka begitu takut sehingga mereka tersentak dan segera melepaskan ide-ide mereka sebelumnya. Lagi pula, harta karun itu baik, tetapi Anda harus hidup untuk menikmatinya. Ye Bufan mengambil kembali gigi naga dan menatap keluarga Lu dengan acuh tak acuh. Hari ini aku ingin memberitahumu bahwa kau tidak ada apa-apanya di hadapan guru, namun kau masih ingin merebut gelar Dewa Senjata Kunlun. Kau masih jauh dari itu. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir mengangguk berulang kali. Jelaslah bahwa orang-orang yang tersisa dari keluarga Lu bahkan tidak sebaik murid-murid Lu Chaosong, apalagi Dewa Senjata Kunlun. Adapun kebohongan yang pernah dikarang Lu Chaoyang, kini semuanya telah terbantahkan dan tak seorang pun percaya kepadanya lagi. Dewa Senjata Kunlun adalah Dewa Senjata Kunlun. Mengapa ada orang yang membutuhkan bantuan dari pecundang seperti dia? Ye Bufan menatap Lu Chaoyang lagi, kali ini aku datang ke keluarga Lu untuk melakukan 3 hal. Pertama, keluarga Lu membawa guru itu kembali dan menguburnya dengan tata krama yang paling tinggi. Kedua, biarkan Liu Yunyang menjadi kepala keluarga Lu. Ketiga, ungkapkan kebenaran tentang bagaimana kamu menjebak guru itu ke seluruh dunia, lalu gunakan kepalamu sebagai tumbal untuk guru itu. Bab 2600, hitung aku sebagai salah satu keluarga Ma. Setelah Ye Bufan menyatakan 3 syarat ini, seluruh arena menjadi sunyi, dan hati setiap orang sudah dipenuhi gelombang yang bergejolak. Kata-kata ini tidak banyak, hanya sekitar 100 kata secara keseluruhan, tetapi mengandung sejumlah besar informasi. Dewa Senjata Kunlun jelas merupakan eksistensi seperti dewa di antara para pemurni senjata.
Ia telah dipuja oleh banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa ia telah jatuh. Akan tetapi, pemuda di hadapannya itu begitu mendominasi, hingga ia berteriak ingin menjadikan Liu Yuanyang sebagai kepala keluarga Lu dan ingin memenggal kepala Lu Chaoyang untuk dipersembahkan kepada Lu Chaozong. Selain itu, menurut apa yang diucapkan pemuda ini, Lu Chaozong sebelumnya telah sepenuhnya dijebak, dan itu tidak sesederhana yang dikatakan keluarga Lu. Lu Chaoyang juga cukup terkejut. Dia sengaja memasang jebakan ini hanya untuk menghadapi Lu Chaozong, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sudah tidak ada di dunia ini lagi. Namun, ia kembali merasa gembira. Dengan kematian mantan Dewa Senjata Kunlun, ancaman terbesar terhadap posisinya sebagai kepala keluarga telah sirna. Terlebih lagi, pemuda di depannya adalah murid Lu Chaozong, jadi dia pasti memiliki semua yang diinginkannya. Asal aku bisa membunuh lawan, kali ini aku akan meraih kemenangan besar, dan semua tujuanku akan tercapai. Memikirkan hal ini, dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah menyangka bahwa makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing itu benar-benar mati. Seperti kata pepatah, seorang anak membayar utang ayahnya, dan hal yang sama berlaku untuk seorang murid. Kamu harus melunasi utangnya. Kamu bahkan ingin menggunakan aku untuk mengenang hantu yang sudah mati itu. Sekarang aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya. Lu Chaoyang telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya, jadi dia tidak menganggap serius pemuda di depannya sampai sekarang. Ye Bufan tersenyum dingin, benarkah? Tunjukkan saja keahlian apa yang kau miliki, jadi kau tidak perlu mengeluh padaku saat kau bertemu Raja Neraka nanti. Wah, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkan keluarga Lu kami hanya dengan memiliki beberapa keahlian? Lu Chaoyang berkata dengan arogan, awalnya aku mengadakan kompetisi ini untuk memancing Lu Chaozong keluar, dan aku menyiapkan makanan besar untuknya. Karena dia tidak bisa datang, aku akan memberikannya padamu. Ketika dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan kembang api yang cemerlang terbang ke langit dan tiba-tiba meledak. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pihak lain menggunakan trik kotor apapun. Namun, yang lain tidak tahu hal ini. Wending berkata dengan cemas, anak kecil, kamu tidak bisa melawan keluarga Lu sendirian. Cepat lari, kalau tidak, akan terlambat. Namun, begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok berlari kencang dan tiba di atas stadion dalam sekejap mata. Ada 3 orang pria yang datang. Meskipun mereka berpakaian berbeda, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dan mereka jelas merupakan orang-orang yang kuat di masa Mahayana. Merasakan kekuatan ketiga orang ini, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kuat di periode Mahayana, dan mereka akan menjadi makhluk tertinggi di setiap sudut benua Kunlun. Dan sekarang 3 di antaranya muncul sekaligus, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Lu dan betapa luas hubungan sosial mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan gaun panjang dan memegang kipas lipat. Dia tampak anggun dan berpakaian seperti seorang sarjana, tetapi ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Dia melirik Lu Chaoyang, Tuan Lu, saya sudah di sini selama 3 hari, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri masalah ini. Tetua Nangong, jangan khawatir. Saya mengundang kalian bertiga ke sini hanya untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Setelah Lu Chaoyang selesai berbicara, dia menatap Ye Bufan dengan bangga, keluarga Lu saya telah aktif di benua Kunlun selama bertahun-tahun dan telah mendapatkan banyak teman. Bagaimana mungkin seorang anak muda seperti Anda mengguncang kami? Sekarang izinkan saya memperkenalkan Anda kepada 3 orang ini, Namong Yun, tetua ketiga dari Sekte Jijian dari 9 bintang, Feng Wuxian, tetua keempat dari Lembah Senfeng dari Sekte 9 bintang, dan Hua Sihai, tetua ketiga dari Sekte Huajian dari Sekte 9 bintang. Ketiga tetua tersebut semuanya adalah orang-orang kuat di era Mahayana. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan mereka. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Lu Chaoyang adalah orang yang tidak takut dengan rencana jahat. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi melaporkan identitas 3 orang terlebih dahulu,
adalah untuk menambah beban baginya untuk terus melayani sebagai kepala keluarga. Dia ingin membiarkan orang-orang di dunia dan keluarga Lu melihat kemampuannya. Bahkan para master Mahayana dari Sekte Bintang 9 dapat dipanggil kapan saja. Benar saja, operasinya mencapai hasil yang sangat baik, dan semua orang yang hadir terkejut. Sekte Bintang 9, ya Tuhan, ketiganya dari Sekte 9 Bintang bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa dalam menyempurnakan senjata. Semua orang membicarakannya. Sambil menghela nafas pada kemampuan Lu Chaoyang, mereka juga menghukum Anda Bufan sampai mati di hati mereka. 9 Sekte Bintang dan orang-orang yang baru-baru ini terjadi pada orang-orang yang datang tentang kebanggaan di sudut mulutnya. Meskipun rencana sebelumnya telah gagal, lawan pada akhirnya akan dihancurkan di tangannya sendiri. Orang tua ini masih sangat licik. Alasan mengapa dia menjelaskan identitas partai lain secara penuh adalah bahwa dia tidak ingin tiga penatua memiliki skruples ketika mereka mengambil tindakan. Bayangkan seorang bocah lelaki dari Tianlosu, hanya membunuhnya, dan tidak mempertimbangkan apapun yang terjadi pada orang lain. Beberapa tokoh datang, yang dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan jenggot, yang merupakan kepala keluarga Ma Tianxiang. Kesempatan yang baik untuk menambah penghinaan pada cedera, dan segera bergabung. Melihat bahwa ayahnya akhirnya tiba tepat waktu, Makai sangat bersemangat sehingga dia menari dengan gembira. Ma Tianxiang langsung bergegas menemui Lu Chaoyang bersama beberapa anak buahnya dan berkata, "Tuan Lu, hitunglah pembunuhan anak bernama Ye ini sebagai hadiah untuk keluarga Maku." Menurutnya, mengikuti 3 Sekte Bintang 9 utama dan memiliki 3 orang kuat tingkat Mahayana yang bertanggung jawab, itu pasti kesepakatan yang bagus tanpa kerugian. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa tepat setelah dia selesai berbicara, Hua Sihai dari Sekte Huajian melintas dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Lu Chaoyang dan Ma Tianxiang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah pihak lain meluncurkan serangan mendadak? Tetapi setelah menunggu lama, Ye Bufan tidak melihat masalah apapun dan masih berdiri di sana, sementara Hua Sihai telah sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pihak lain tampaknya telah melarikan diri. Sebelum mereka berbalik, Feng Wuxian membungkuk kepada Ye Bufan, "Ye Yixian, ini semua salah paham. Aku sama sekali tidak tahu kamu ada di sini. Aku akan pergi sekarang." Namong Yun yang tadinya sangat sombong, kini juga buru-buru membungkuk dan berkata, "Dokter Ye, maafkan saya, ini semua salah paham, ini benar-benar salah paham." Petik 2.